Salam, kembali lagi di mata kuliah teknik digital tentang materi gerbang logika dasar. Nah, sebelumnya, apa itu gerbang logika? Gerbang logika? Gerbang logika merupakan suatu rangkaian yang memiliki satu atau lebih sinyal input dan hanya memiliki satu sinyal output. Nah, biasanya sinyal input maupun sinyal outputnya ini dalam bentuk gelombang pulsa, ya. Nah, yang ke atas ini dinamakan tegangan tinggi, ya, atau high. Nah, sedangkan yang rendah ini tegangan rendah atau low. Nah, berarti kan gerbang logika ini hanya punya dua kondisi, ya, baik input maupun outputnya, itu high atau low. Nah, jadi gerbang logika juga bisa menggunakan representasi sistem bilangan biner, ya. Sistem bilangan biner kan berarti ada 2 bit. Nah, dimana nilainya itu 1 dan 0. Nah, 1 itu melambangkan high, sedangkan 0 itu melambangkan low. Nah, selain bisa dilambangkan dengan bilangan biner, tegangan tinggi dan tegangan rendah ini juga bisa menggunakan aljabar boolean, ya, logika aljabar boolean di sini. Nah, berarti yang logika high atau 1 itu bisa dinamakan true, ya. Nah, pada aljabar boolean berarti true. Nah, kalau low atau 0 itu false. Nah, kemudian hubungan antara input dan output dari gerbang logika ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Nah, gerbang logika dasar itu ada 3. Nah, bisa dilihat di sini, itu ada gerbang logika OR, AND, dan NOT. Nah, kenapa 3 gerbang ini dinamakan gerbang logika dasar? Karena 3 gerbang ini ketika digabungkan, baik 2 ataupun 3, itu bisa membentuk gerbang logika baru. Nah, itu dinamakan gerbang logika kombinasi. Tapi gerbang logika kombinasi itu dibahas di nanti, ya. Nah, selanjutnya gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT itu berbeda, ya, dengan gerbang logika lain. Nah, ya, jadi kalau gerbang logika AND atau OR ataupun yang lainnya nanti itu punya 2 atau lebih, ya, 2 atau lebih input. Nah, sedangkan gerbang logika NOT cuman 1. Nah, kemudian gerbang logika NOT itu biasa disebut dengan inverter. Maksudnya apa? Jadi output dari gerbang logika NOT itu akan berbanding terbalik dengan inputnya. Jadi selalu berbeda. Nah, bisa dilihat di sini. Jika input bernilai 1, maka output bernilai 0. Ataupun sebaliknya, jika input bernilai 0, maka output bernilai 1. Nah, selain disebut inverter, gerbang logika NOT juga bisa dibilang sebagai komplement, ya. Komplement dari input itu sendiri, karena kebalikan, kan. Nah, kemudian bentuk ekspresi dari gerbang logika NOT itu dilambang kayak gini. A sama dengan A aksen, atau bisa juga A aksennya diganti jadi kayak gini. Nah, selanjutnya bisa dilihat nih, kan. Jadi jika input bernilai 1, maka output bernilai 0. Jadi ketika A nya 1, Y nya 0. Atau ketika A nya 0, Y nya 1. Itu kebalikan, bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya gerbang logika AND. Nah, gerbang logika AND ini punya 2 atau lebih input, ya. Kadang-kadang tadi NOT itu punya 1 input doang. Nah, kalau gerbang logika AND itu punya 2. Kemudian gerbang logika AND bekerja dengan aturan perkalian logika. Nah, nanti jadi persamaan matematis dari gerbang logika AND itu Y sama dengan A dot B, ya, dimana dot ini dilambangkan sebagai perkalian dalam logika.
Nah, selanjutnya jika dibentuk dalam rangkaian elektronika, gerbang N tersusun secara seri. Ini seperti ini. Jadi A-nya ini sebagai inputnya ya. A ini saklar, itu input A. Nah, sedangkan saklar B ini input B. Nah, LED ini itu output Y. Nah, di sini kata kunci dari gerbang logika N, mana output gerbang logika ini akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1 juga. Jadi untuk outputnya bernilai 1, maka kedua inputnya ini harus bernilai 1. Nggak bisa salah satunya ada yang 0, salah satunya ada yang 1, atau malah kalau 0 semua itu 0 nilainya. Jadi untuk bernilai 1 itu, maka inputnya harus bernilai 1 semua. Nah, kita coba nih di rangkaian elektronika. Kita pakai prinsip arus dan hukum Ohm ya. Dimana arus itu kan berarti suatu muatan yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, ya kan, dengan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah di rangkaian tertutup. Nah, jadi kalau ada suatu rangkaian yang terbuka, maka arusnya nggak bakal ngalir atau nggak bakal ada arus sama dengan 0. Nah, kita coba nih, kita contohin 01 misalnya. Berarti A nya 0, B nya 1. Kita asumsikan kalau input 1 itu berarti saklarnya tertutup, kalau 0 itu saklarnya terbuka. Oke, jadi A nya 0, B nya tertutup. Nah, berarti kan kalau arus dalam rangkaian seri itu kan sama ya kan, berarti dari tegangannya ke sini itu bakal sama nilainya dari sumber arusnya sama, tapi tegangan yang terbagi ya kan. Ya udah, tinggal dilihat aja, karena arusnya di sini karena di rangkaian di sini ada yang terbuka nih, maka arus nggak bisa sampai ke potensial rendahnya. Nah, karena nggak bisa sampai ke potensial rendah, berarti sama aja dengan arus sama dengan 0. Nah, karena arus sama dengan 0, berarti LED-nya mati, maka Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, gimana kalau misalnya A-nya 1, B-nya 1? Udah, berarti 1 ya kan. Berarti A-nya jadi saklar tertutup dan B-nya jadi saklar tertutup juga. Maka arus bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini rangkaiannya jadi tertutup semua. Nah, akibatnya arus bisa sampai ke potensial rendah. Nah, karena arus bisa sampai ke potensial rendah, berarti arus bisa ngalir ya. Maka LED itu bisa nyala. Karena bisa nyala, jadi outputnya 1. Nah, ini gerbang logika N-nya sudah terbukti ya kan. Tadi saat A-nya 0, kita coba A-nya 0, B-nya 1, Y-nya 0. Tuh. Saat A-nya 1, B-nya 1, saat saklarnya tertutup dan dua-duanya saklarnya tertutup, maka outputnya 1. Seperti itu. Nah, bisa dilihat juga di sini tadi teorinya, mana output gerbang akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1 juga. Nah, jadi semua inputnya harus bernilai 1 agar outputnya ini bernilai 1. Jadi kalau misalkan ada 3 output, berarti ada A, B, dan C, maka untuk Y bernilai 1. Jadi A dan B dan C nya ini harus bernilai 1 juga. Kalau ada salah satunya ada 0, berarti nggak bisa, tetap 0 Y nya. Oke, selanjutnya gerbang logika OR. Ini hampir sama kayak gerbang logika N ya. Jadi gerbang logika OR ini punya 2 atau lebih input ya. Selanjutnya kalau tadi gerbang logika N pakai perkalian ya. Nah, kalau gerbang logika OR itu pakai logika penjumlahan. Jadi nanti persamaan matematisnya Y sama dengan A ditambah B. Nah, tambah ini merepresentasikan gerbang OR. Sedangkan kalau tadi N A dot B, karena dotnya ini atau perkalian ini melambangkan N ya. Nah, selanjutnya output gerbang logika ini akan bernilai 1
jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1. Nah kalau tadi N itu saklek ya, harus semua inputnya bernilai 1 biar outputnya nilai 1. Nah kalau si OR ini dia bisa salah satu, atau jadi kalau ada yang salah satu, jadi ada yang A nya input salah satu ada yang 1 dan yang lainnya 0, berarti outputnya bisa 1 juga gitu. Nah kalau tadi selanjutnya, kalau tadi itu gerbang N pada rangkaian elektronika itu tersusun secara seri. Kalau OR itu kebalikannya, secara paralel. Nah kita tahu kalau rangkaian paralel itu arus terbagi ya kan. Jadi ya udah tinggal kita lihat aja, misalnya B nya 0, A nya 1. Nah berarti arus ngalir kan tadi dari potensial tinggi ke potensial rendah, itu masuk ke LED, lanjut. Nah di sini terpencar nih, masuk ke A dan masuk ke B. Nah karena di 0 ini saklar terbuka, berarti arus nggak ngalir di B, jadi nggak ngalir ke A dan sampai potensial rendah. Jadi nanti gambarnya kayak gini. Nah ini A nya nih, di yang B nya ini rangkaian terbuka seperti itu. Kalau misalnya satu semua atau saklarnya tertutup semua, ya udah berarti jalan semua, harusnya ngalir semua dari ke A ke B. Nah terus akhirnya bertemu lagi di node sini ya, di titik sini, dan masuk ke potensial rendah. Jadi tetap aja sama-sama ngalir. Nah kalau 0 semua, berarti saklarnya terbuka nih, ya berarti arus cuma bisa sampai sini dan nggak bisa sampai ke potensial rendah, mengakibatkan sama aja kayak nggak ada arus. Kalau rangkaian terbuka tuh arus nggak bisa ngalir lah. Jadi I sama dengan 0. Nah karena I sama dengan 0 berarti LED nya mati ya saat saklarnya terbuka semua. Nah dilihat di sini tabel kebenarannya, kalau A nya 0 dan B nya 0, outputnya 0. Nah tadi kan prinsip hasil tabel kebenaran OR itu jika salah satu inputnya atau semua inputnya bernilai 1, itu output akan bernilai 1 juga. Bisa dilihat sini, jadi pas 01 berarti B nya 1, A nya 0. Nah ini nggak apa-apa, karena kalau OR itu tadi salah satunya bisa, salah satunya penting ada yang bernilai 1, maka outputnya tetap 1. Kalau semuanya 1, outputnya 1. Nah jadi kalau saya ada 3 input A, B, C, misalnya A nya 0, B nya 0, C nya 1, nah Y nya berapa? Y nya juga bakal 1, karena ada yang salah satunya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya latihan. Nah di sini tentukan output dari masing-masing gerbang logika di bawah ini. Ada 3 input ya, berarti ada A, B, dan C. Ini tinggal dimasukin tabel kebenarannya ya, dibuat tabel kebenarannya 0, 0, 0, ini A, B, C, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, dan 1, 1, 1. Nah ini cari Y nya. Nah ini yang nomor 1 ya, nomor 1. Nah selanjutnya nomor 2, gambarkan rangkaian gerbang logika pada persamaan bawah ini, dimana X bernilai 1 jika A bernilai 1 di N kan B nilai 1 ya. Kemudian OR nih, di atau kan di OR di persamaan ini, di OR kan sama persamaan ini. Nah yang persamaan ini yaitu A not 1, di N kan C nilai 1, bahkan digambar persamaannya. Oke, kalau seperti mungkin sekian dari materi gerbang logika dasar. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian, terima kasih dan salam.